Oke, bertemu lagi dengan channel TV Anime, yang membahas seputar anime teori atau spoiler keren dan fakta di anime One Piece. Langsung saja ke alur ceritanya, check it out. Spoiler One Piece 1089 memperlihatkan rombongan angkatan laut yang dipimpin Admiral Kizaru dan Gorosei Saturn yang mulai memasuki Pulau Eget. Sepertinya pertarungan Pulau Eget akan segera dimulai karena pada One Piece 1089 Admiral Kizaru dan Gorosei Saturn langsung mencari Vegapunk. Dengan begitu dalam manga One Piece 1089 kemungkinan besar akan menunjukkan pertemuan dari Gorosei Saturn dan Admiral Kizaru dengan kelompok bajak laut topi jerami dan juga Vegapunk. Saturn dan Kizaru memiliki tujuan yang berbeda saat akan mendatangi Pulau Eget di mana sang Gorosei berniat untuk menemui Vegapunk, yang dianggap sudah membelot pada pemerintah dunia sedangkan admiral tersebut ingin mengincar Luffy. Akan tetapi akan terjadi hal yang tidak pernah disangka oleh Kizaru terkait dengan kekuatan Dewa Nika milik Luffy, di mana kemampuan Gear 5 mode Dewa Nika Luffy tersebut tidak akan bisa ditangani dengan mudah oleh Gorosei Saturn dan Kizaru. Bahkan untuk seorang agen CP0, tidak akan mampu jika harus menghadapi kekuatan Dewa Nika. Rob Lucci dan Kaku pun sudah merasakan kekuatan maha dahsyat milik Luffy dan Zoro, padahal buah iblis Lucci pun sudah mencapai awakening. Dan seorang admiral yang pernah merasakan bertarung melawan kelompok bajak laut topi jerami sebelum time skip. Kru Mugiwara terlihat sangatlah lemah di hadapan Admiral Kizaru. Dan pastinya Kizaru masih menganggap remeh bajak laut tersebut setelah dia hampir membunuh salah satu kru Mugiwara Luffy yaitu Zoro. Kizaru juga tidak tahu secara detail mengenai pertarungan yang terjadi di Wano, di mana dia tidak akan menyangka bahwa Luffy seorang diri bisa mengalahkan Kaido dengan mode kekuatan Dewa Nika. Banyak orang termasuk Kizaru menganggap bahwa Luffy bersama dengan dua bajak laut lainnya yaitu Kid dan Law menyatukan kekuatan sehingga mereka bisa mengalahkan dua orang Yonkou seperti Big Mom serta Kaido. Maka dari itu pada akhirnya nilai bounty dari tiga karakter tersebut sama yaitu sebesar 3 miliar berry per kepala. Dan di Pulau Eget ini Kizaru pun pasti akan tetap menganggap lemah kru topi jerami ini, dan dia pun akan sangat kaget pastinya, setelah nantinya dia merasakan begitu dahsyatnya kekuatan Dewa Nika milik Luffy. Dan setelah kebangkitan kekuatan Dewa Nika juga menjadikan keberadaan Luffy sebagai ancaman terbesar untuk pihak pemerintah dunia. Dan mereka pun mau tidak mau harus segera mengutus salah satu admiral lagi ataupun satu Gorosei lagi untuk segera menyusul ke Pulau Eget untuk mengurus masalah Dewa Nika milik Luffy ini, dan Im Sama yang mendengar ini pun meminta masalah ini harus dihapuskan secepatnya. Dengan pertemuan antara Angkatan Laut dan Bajak Laut Topi Jerami pastinya akan memicu sebuah pertempuran besar. Luffy akan kembali menggunakan kekuatan Dewa Nika miliknya dalam pertarungan tersebut. Dan disinilah Admiral Kizaru akan sangat kaget dan terpukau dengan kekuatan Dewa Nika yang dimiliki oleh Luffy. Dan Kizaru merasa di mana kemampuan tersebut sudah bukan lagi tandingannya di mana si bocah topi jerami itu sudah sangat berbeda dibandingkan saat perang Marineford atau ketika di Kepulauan Sabaody. Maka dari situ Kizaru pun memutuskan untuk tidak akan bertarung melawan Luffy terlebih dahulu. Dan setelah Kizaru melihat kekuatan dan merasakan kekuatan dahsyat milik para monster kru Luffy, dari situlah Kizaru tahu bahwa mereka tidak akan mampu melawan Yonkou Luffy, jika yang paling terkuat hanya dia dan satu Gorosei saja. Mengingat Luffy dengan kekuatan Dewa Nika yang dimilikinya sangatlah mengerikan. Kizaru pun akan menyusun strategi, setelah mengetahui kekuatan Yonkou yang dahsyat itu. Dan dia pun akan segera meminta bantuan lagi untuk dikirim secepatnya. Dan Gorosei pun akan menggunakan kekuatan bak dewanya untuk mengulur waktu. Dan di sini Gorosei Saturn pun memberikan perintah kepada Kizaru untuk sedikit mengulur waktu, agar bertepatan dengan bantuan yang mereka minta, akan segera datang. Dan di sini lawan yang akan dihadapi oleh Kizaru kemungkinan pun adalah para monster komandan Yonkou Mugiwara, diantaranya seperti Zoro ataupun Sanji. Zoro yang tahu itu pun akan melakukan balas dendam kepada Kizaru yang dulunya saat di Ark Sabaody hampir membunuhnya dengan kekuatan dari Admiral Kizaru itu. Kemungkinan Zoro pun akan melawan Kizaru. Dan di sini pun Kizaru kaget karena Zoro juga sudah menguasai haki penakluk tingkat tinggi yang berbeda. Kemungkinan besar pun Kizaru akan babak belur di perang ini. Karena dengan haki Zoro, Zoro mampu menebas pengguna buah iblis bahkan pengguna buah iblis Logia sekalipun. Jadi bagi Zoro Kizaru bukanlah lawan yang berbahaya lagi.
Bukankah kalian ingat kata-kata motivasi Zoro? Zoro pernah berkata, jika keajaiban itu tidak berpihak pada kita, maka diri kita sendiri yang akan membuat keajaiban itu, untuk berpihak kepada kita. Badass memang nih Zoro, dan untuk Sanji sendiri akan membantu memojokkan Gorosei Saturn bersama Luffy. Dan pertarungan pun akan sangat menggemparkan dunia One Piece, mengingat salah satu tetua Gorosei turun tangan sendiri. Wah, begitulah teori 1089, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf.